dan aksesibilitas. Stop it. Get some help. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 250301041 dari kelas R1. Di sini saya akan membuat video untuk pembelajaran berbasis teks, di mana pembahasan pada kali ini adalah tentang topik modul ajar. Nah, identitas perangkat yang saya ambil adalah fase F kelas 11. Jenis teks yang saya ambil adalah teks prosedur. Target kompetensinya ialah peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menyusun teks prosedur secara sistematis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Aplikasi yang saya ambil adalah Canva karena memiliki tingkat ketersediaan dan aksesibilitas yang tinggi bagi peserta didik. Aplikasi Canva dapat digunakan secara gratis dengan fitur dasar yang sudah cukup lengkap untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pemilihan platform TIK yang saya ambil adalah aplikasi Canva karena memiliki tingkat ketersediaan dan aksesibilitas yang tinggi bagi peserta didik. Nah, aplikasi Canva dapat digunakan secara gratis dengan fitur dasar yang sudah lengkap dan mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, Canva dapat diakses melalui berbagai perangkat, bisa dari HP maupun di laptop, sehingga memudahkan siswa dalam menggunakannya di mana saja. Dari segi aksesibilitas, Canva juga tergolong ramah kuota karena tidak memerlukan kapasitas data yang besar jika digunakan secara sederhana, seperti untuk membuka presentasi pembelajaran. Hal ini sangat mendukung siswa yang berada di daerah pesisir atau wilayah dengan keterbatasan akses internet. Selain itu, tampilan Canva yang sederhana dan mudah dipahami membuat siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Nah, dengan berbagai template yang tersedia di Canva, materi dapat disajikan secara visual, menarik, dan interaktif, sehingga membantu meningkatkan pemahaman siswa. Dengan demikian, Canva merupakan pilihan yang tepat sebagai media pembelajaran inovatif karena mudah diakses, hemat kuota, serta mampu meningkatkan minat dan pemahaman belajar peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi belajar menggunakan Canva. One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sebelum pembelajaran berlangsung, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. A few moments later. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengajar tentang teks prosedur pembuatan dodol khas Tanjung Balai Karimun. Nah, di sini Ibu akan menggunakan aplikasi Canva untuk pembelajaran kita. Kita masuk pengertian. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara sistematis dan berurutan. Nah, selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah agar kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar sesuai langkah-langkah yang ada. Nah, dalam membuat teks prosedur, kita harus melakukan atau menulis langkah-langkahnya dengan benar tanpa ada kesalahan dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya ada struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, struktur ini sangat penting dalam teks prosedur. Kita akan memahami dari tujuannya, alat dan bahannya, langkah-langkah, penutupnya. Nah, selanjutnya kita memasuki alat dan bahan dalam membuat dodol khas Tanjung Balai Karimun.
Alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada kuali atau wajan, yang kedua ada pengaduk. Nah, pengaduk ini biasanya dari kayu khusus untuk membuat dodol. Nah, yang ketiga ada kompor. Ini biasanya menggunakan kompor buatan sendiri yang dari kayu bakar. Nah, terus dalam membuat dodol itu ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada tepung ketan, terus ada gula merah, terus santan. Selanjutnya kita masuki langkah-langkah pembuatan dodol. Nah, langkah yang pertama adalah menyiapkan bahan dan mulai mencampurkan serta memasak. Nah, langkah ini kita campurkan dulu semua bahan-bahannya, baru kita masukkan ke dalam wajan, terus kita aduk sampai rata. Selanjutnya pada tahap ini, proses memasak harus dilakukan dengan hati-hati dan terus diaduk. Nah, dalam pembuatan dodol itu, selama proses berlangsung, dodol itu akan kita aduk terus sampai matang dan membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, setelah matang, dodol dituangkan dan didinginkan sebelum dipotong. Nah, setelah prosesnya selama berjam-jam, dodol tersebut akan dituangkan ke tempat yang sudah disediakan, lalu didinginkan untuk proses pemotongan atau mau dibungkus-bungkus. Biasanya kalau orang yang jualan itu pasti dodolnya kan dibungkus-bungkus, terus tunggu dingin dulu baru dibungkus. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang sesuai. Dalam pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya memahami pengertian, struktur, tetapi juga mampu menganalisis serta menyusun langkah-langkah secara runtut dan logis. Nah, kita bukan hanya belajar tentang pengertian, struktur, tujuan, tetapi bagaimana teks prosedur ini kita mampu menganalisisnya. Nah, dalam teks prosedur pembuatan dodol ini, teman-teman, cukup terstruktur dari awal pembuatan, bisa kalian lihat, dan dari alat dan bahan, setelah itu langkah-langkah sampailah matang. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.